Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan mereview salah satu rumah mewah yang berada persis di belakang saya. Itu rumahnya itu cukup mencolok, menjadi pusat perhatian setiap orang yang berlalu lalang ke sini karena spot ke belakangnya itu merupakan area perbukitan atau area pegunungan, dan depan rumahnya juga sama area pegunungan ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang penasaran seperti apa kondisi dalam rumahnya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, dan tak lupa buat para subscriber di channel yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Oke yuk teman-teman, kita lanjut aja berjalan menuju rumah mewah tersebut ya teman-teman. Nah, sebenarnya sayang sih sekarang lagi berkabut tuh. Nah, itu area pegunungannya itu kalau misalkan nggak tertutup awan kayak gini, itu bakal indah sekali ya teman-teman. Nah, rumahnya sendiri ini rumah klasik modern ya, perpaduan klasik dan perpaduan konsep minimalis zaman sekarang, atau gimana tuh namanya, saya kurang paham karena saya bukan seorang arsitek. Cuman sering lihat-lihat di YouTube kalau misalkan bentuk kayak gini tuh klasik modern ya teman-teman jenisnya itu. Nah, ini rumahnya itu milik Ibu Bidan Nok Rika Suryani, dan kedepannya juga sama, nggak kalah itu. Nah, ini Gunung Ciremai teman-teman. Jadi kalau misalkan pagi hari nih lagi ngopi di depan rumah, bersantai di halaman depan rumah, itu spotnya tuh langsung area Gunung Ciremai. Kalau nggak kehalang awan kayak gini, wah sungguh luar biasa indah. Dan kebetulan saya kesini tidak sendirian, saya ditemani rekan konten kreator juga, yaitu Kang Arul Husni dan juga Ayubi Official. Ibu, punten. Nah, ini halaman depan rumahnya, ini ada sebuah gazebo. Ya, gazebo ini untuk apa, bersantai di kala sore, namun sayang kecil banget ya, kayak cuman muat 2 atau 3 orang. Dan ini halaman sampingnya juga cukup lumayan luas, bisa muat kendaraan mobil 2 atau 3 mobil ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, Ya, silakan. bisa ketemu sama Bapak selaku pemilik rumah mewah ini. Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, barangkali penonton pengen tahu nama pemilik rumah mewah ini nih Pak. Saya Aris Ripanudin. Pak Aris. Iya. Nih, panggilnya Pak Aris atau Pak Ripan nih Pak? Aris. Pak Aris. Iya. Nah, Pak Aris ini bekerja atau sebagai pengusaha? Pekerjaan saya sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Cingambul, dan istri sebagai bidan di Puskesmas Kecamatan Cikijing. Wah, hebat nih. Iya. Berarti penyuluh agama itu kayak semacam naib kayak gitu Pak, bukan? Penyuluh agama, bukan. Bagian penyuluh. Penyuluh Pah ya. Penyuluh agama ya. Oh iya. Nah, Pak Aris tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Pak Aris? Lahir di Wangkelang ya. Dan kebetulan kalau di sini berarti mulai dari 2017. Dari 2017. Karena mulai ngebangun rumah di 2016. 2016. Ya. Berarti 1 tahun ya untuk pembangunan rumah ini. Iya, 1 tahun. Menghabiskan anggarannya sendiri Pak, kalau boleh tahu nih, menghabiskan anggaran biaya berapa untuk bangun rumah semewah ini? Kalau secara keseluruhan barangkali habisnya 720 juta. Ya. Cuma kan itu bertahap. Oh, bertahap. Jadi mulai ngebangun rumah itu 2016 dan baru beres di 2022. 2022 ya. Berarti kurang lebih selama 6 tahun untuk proses pembangunannya. Iya, kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahunan ya Pak? Ya. Itu bisa lama kayak gitu gimana sih Pak? Ya karena faktor biaya barangkali. Karena keterbatasan biaya ya kami ngebangunnya bertahap. Bertahap ya, tidak Pak langsung jadi gitu. Tahap pertama bikin fondasi. Iya. Setelah fondasi berarti disimpan dulu berapa lama tuh Pak? Oh enggak langsung saat itu. Langsung. Cuma bangunan pokoknya aja. Sampai gitu. Ya? Cuma sampai keseluruhannya beres itu baru di 2022. 2020 sampai finishing benar-benar seperti ini tuh. Iya. Karena yang namanya bangun rumah itu kalau orang kampung bilangnya nuntut ya Pak ya? Iya betul. Pak, boleh nggak ini saya review dalaman? Silakan. Mangga. Barangkali bisa menginspirasi bagi para penonton yang mau bikin rumah seperti ini. Iya. Ini rumah Pak Aris ya? Iya. Silakan, mangga masuk. Oke, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini berarti ruangan apa nih, Pak? Ini ruangan tamu. Ruangan penerimaan tamu. Iya. Nah, untuk ukuran rumah tadi saya belum lupa nggak nanya, Pak, ukuran rumahnya itu berapa meter kali berapa meter sih, Pak? Ini ukuran rumah 12 kali 17 meter. Wow, 12 kali 17 meter. Iya. Itu bangunannya sendiri ya, Pak? Bangunannya saja. Kalau keseluruhan lahan yang di benteng itu 50 batak lah. Untuk luas keseluruhan bangunan berikut halaman itu 700 meter persegi. 700 meter persegi, lumayan besar ya, Pak ya? Iya. Oh, nah ini untuk ruangan tamunya berapa meter ke berapa? Ini ruangan tamu 3 kali 5. 3 kali 5 meter. Kalau misalkan nggak ada kursi, ini bakal luas banget. Yeah. Kalau misalkan ada acara-acara nih, acara hajatan atau acara apa, ini bisa muat banyak orang ya, Pak? Iya, iya. Nah, dan ini kalau itu di dinding-dindingnya itu pakai wallpaper atau apa tuh, Pak? Ini berarti di wash istilahnya, cat wash. Langsung dicat berarti? Iya, di cat wash bukan pakai wallpaper ini. Dan ini juga untuk apa? Atapnya ya, Pak ya? Iya. Biasanya kan kalau zaman sekarang itu pakai PVC, kalau ini mah gypsum ya, Pak ya? Masih gypsum ini, pakai gypsum. Cuman itu di cat ya cukup lumayan bagus sekali, cukup lumayan indah sekali. Nah, ini lukisan gimana, Pak? Lukisan tempel ini? Oh, tempel. Bukan itu, berarti bukan. Bukan, kecuali kalau yang itu tuh. Oh, yang ini. Nah, ini konsep. Kalau yang itu lukisan tempel itu, lukisan jadi. Nah, dikira saya mah dulunya ini apa rumah yang dibangun ini kayak gini. Ya, kurang lebih gambaran itu posisi lahan seperti itu kalau dulunya sawah kan ini. Oh, ini ya. Itu gambaran lukisannya ada di sana seperti itulah. Gambarannya itu seperti itu ya, Pak ya? Seperti itu. Kita lanjut ke ruangan apa lagi nih, Pak? Silakan, ini ruangan keluarga barangkali. Adanya. Ruangan keluarganya juga cukup lumayan luas ya, Pak ya? Iya. Wah, luas sekali ini mah untuk santai, kumpul-kumpul keluarga sambil nonton TV. Iya. Ini mah kayaknya lebih. Ini ukuran 5 kali 6. 5 kali 6? 5 kali 6. Wow, besar. Jadi nyambung langsung ya, Pak ya? Ini kamar ke-1. Kamar utama berarti, Pak? Bukan ini. Kalau istilah di kampung itu kamar tamu ya, tapi ini kamar ke-1 ya. Ini barangkali kamar mandi. Kamar mandi. Nah, ini kamar kedua. Kalau kamar utamanya di mana, Pak? Kamar utamanya di belakang. Oh, di belakang. Iya. Kenapa ngambil di belakang? Kamar utamanya di belakang supaya tidak bersentuhan dengan tamu. Ambil angle-nya. Oke, boleh. Nah, ini kamar utamanya. Berarti itu kamar Bapak sama istri. Iya. Kalau yang tengah kamar anak. Iya. Biasanya kan kalau misalkan kamar utama itu biasanya orang-orang yang ada di depan. Ini mau Bapak malah memilih di belakang. Iya. Jadi supaya apa tadi teh? Supaya privasinya lebih terjaga lah. Oke, supaya privasinya lebih terjaga ya, Pak ya. Iya. Terus lanjut ke sebelah sana ada apa tuh, Pak? Ini masuk ke kamar pasien, tapi biasanya pintunya dari depan. Buat praktek. Buat praktek istri, termasuk itu ada kamar mandinya gitu. Kalau itu yang samping? Yang samping itu dapur. Dapur. Ya. Kalau ruangan makannya apa di mana? Ruangan makannya sebenarnya di sini, gitu. Cuma karena punya anak kecil gitu, jadi dipindahin aja di sini dulu gitu. Berantakan lah. Boleh, Pak, ke dapur? Boleh. Oke, yuk. Dapurnya pasti luas. Oh, enggak, dapurnya kecil ya, Pak ya? Kecil. Ini teh kalau nggak salah ukuran 2 kali 3 kalau dapur. Kali 3 meter untuk dapur. Dikira dapurnya bakal besar jadi karena ruangan-ruangannya tuh cukup lumayan pada besar-besar ya, Pak ya? Ruang tamu besar, ruang keluarga besar. Langsung aja keluar ya. Oke, hayu. Nah, ini di luar nih. Yang paling enak itu di luar ya, Pak ya? Iya. Ini tempat barangkali ini tempat nongkrong, tempat ngopi sama teman-teman di sini seharian gitu. Atau di depan di gazebo. Di gazebo, tapi di gazebonya kecil banget, Pak. Iya, itu buat berdua kalau tamunya cuma sedikit. Kalau banyakan di sini biasanya sama teman-teman ngopi. Nongkrong, iya. Makanya ini kan ada nih slogannya. Apa mana? Nih, di bawah A. Ngopi bersamaku, kita bicarakan masa depan. Iya. Jadi kita itu ngobrol sambil ngopi, ngobrol yang bermanfaat ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi jangan ngobrol ngaler ngidul. Kalau kebanyakan mah ngegosip ngaler ngidul ya, Pak ya? Iya. Kalau ini lukisannya sendiri, Pak? Ini dilukis sama temen. Dilukis sama temen. Filosofinya apa tuh, Pak, kayak gini? Apanya? Filosofinya tuh.
Ya untuk refreshing aja lah, merefresh Oke. pikiran sambil ngopi gitu. Karena ini berada di Ah, alam. Ya, Karena ini berada di alam, jadi lukisannya juga karena kan dikelilingi sama sawah gitu rumahnya. sawah dan juga pegunungan. Cuman sayang nggak Pegunungan. ada air sungai ya Pak ya? Nggak ada di belakang, di pinggir rumah, pinggir ada. benteng ada. Oke. Ada. Nah Pak, terakhir nih, untuk gambar rumahnya sendiri nih yang ngedesain seperti itu Bapak atau misalkan menggunakan jasa arsitek? Kebetulan saya sendiri. Ya, Bapak sendiri. Karena kebetulan ini rumahnya bikinnya bertahap ya. Ya sesuai inspirasi seadanya gitu. Nyari rekomendasinya dari mana Pak? Ya Rekomendasi hanya kayak sebatas dari FB awal-awalnya, sosmed ya. sosial media. Terus kita ke gazebo ya Pak ya? Silakan. Nah itu gazebonya ya teman-teman udah bisa teman-teman lihat sendiri. Ya nggak besar sih, cukup muat untuk 2-3 orang ya Pak ya? Ya. Oh belum Pak, satu ruang praktek ibu tuh di mana? Nah ini ruang praktek istri di sini. Oke. Praktek masuk, bidan. Atau privasi itu mah? Oh boleh, silakan. Ada pasien nggak? Enggak. Oh, enggak. Udah, kebetulan nggak ada pasien. Oke, nggak ada pasien. Nah ini untuk ruang praktek ibu. Biasanya ibu praktek di sini. Iya. Kalau jam prakteknya dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Disesuaikan aja kalau tidak ada jam kerja di puskesmas. Biasanya pagi jam 9, sore jam 4. Dari jam 6 atau jam Iya, 7? dari jam 6 Dari sampai jam 9. Kalau Dari misal- jam 4 sore sampai jam 6. Nah, jadi Atau jam 9 malam kadang masih ini gitu. masih itu menerima pasien. Iya. Nah barangkali nih para penonton yang lagi sakit tuh bisa langsung aja ke sini. Iya. Lanjut, Di Desa Wangkelang. Iya, siap. Lanjut. Ini garasi Garasi. Oh Iya. iya garasinya. Enggak. ini teh ukuran 6 meter kali 3,5. 6 meter kali 3,5 cukup muat satu mobil. Kalau Iya. di depan bisa satu lagi ya Pak Bisa ya? satu lagi di carport. Ini carportnya. Betul. Gitu. Dan satu unit motor ya Pak ya? Ya. Nah ini gazebonya sayang banget kalau misalkan besar ini bakal wah banget ya Pak ya? Ya, nah ini gazebo. Nah, ini buat kumpul kalau ngopi berdua sama teman atau 3 lah, masuk lah, 3-4 orang masuk di Jadi sini. gazebonya sendiri bukan dari kayu ya Pak ya? Bukan, Ini tembokan. bukan. Ini dari coran. Orang Ya, bikin gazebo kayak gini habis berapa sih Pak? ini 8 juta. 8 juta. Kalau misalkan dari kayu, kalau 8 juta lumayan besar ya Pak ya? Kalau dari kayu kan lebih mahal. Oh, lebih mahal gitu. Jatuhnya lebih mahal kalau dari kayu. Dikiranya pakai kayu mah lebih murah. Lebih mahal kalau dari kayu. Ternyata gitu ya Pak ya? Ya. Jadi memanfaatkan nih Pak. Paling tidak kan kalau kehujanan kalau harus pakai kayu jati yang bagus gitu. Makanya dipilih pakai coran. Tapi Kalau pakai motifnya seperti biasa kayu. Berarti kalau pakai kayu biasa mah berarti gampang keropos gitu. Pak. Gampang keropos gitu. Nah ini tamannya cuman sayang tamannya nggak ada ikannya ya Pak ya? Iya. Oke Pak Aris, terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Siap. Udah udah mengizinkan saya, mengizinkan saya untuk eksplor kondisi dalaman rumah Pak Aris. Semoga Pak Aris dan keluarga sehat selalu, berkah selalu. Amin, ya, Pak ya. amin, makasih. Itu tadi ya teman-teman, eksplorasi saya di salah satu rumah mewah yang berada di Desa Wangkelang ini, dan alhamdulillah Pak Arisnya itu berkenan untuk rumahnya direview. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa menginspirasi bagi para penonton Rizkuna Channel yang sedang ingin membangun rumah, bingung cara denah rumahnya, konsep rumahnya seperti apa, bisa meniru rumahnya Pak Haris ini. Dan untuk anggarannya sendiri menghabiskan anggaran sampai 720 juta, dibangun di lahan seluas 700 meter persegi. Dan untuk kondisi bangunannya sendiri, tadi kan ukuran-ukurannya udah disebutin sama Pak Harisnya teman-teman. Dan yang bikin menjadi pusat perhatian orang yang berlalang ke sini ketika menengok ke rumah ini tuh spot di belakangnya itu area perbukitan atau area pegunungan. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.